Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang oleh kemurahan-Nya kita boleh kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Jumat tanggal 20 Mei 2022. Mari kita sejenak membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Oleh kuasa dan kasih-Mu ya Tuhan, kami percaya kami boleh menikmati hari karunia-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntun kami ya Roh Kudus untuk dapat memahami dengan benar, agar kami pun hidup pada kebenaran firman-Mu. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 4 sampai ayat 12. Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Demikian bacaan Alkitab. Amin. Tema renungan kita ialah hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Tuo lan pangantakna pena masallo. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, pernahkah Anda melakukan perjalanan ke suatu tempat yang Anda rindukan, tetapi akhirnya Anda berbalik arah ke tempat yang lain, karena di tempat itu ada sesuatu yang lebih menarik? Saudara-saudara, Paulus dan Silas melakukan perjalanan misi dari kota ke kota, menyampaikan pesan dan ajaran dari para rasul agar jemaat dapat bertumbuh dalam imannya. Dalam perjalanan mereka menuju Asia, Paulus mendapatkan penglihatan bahwa ada seorang Makedonia yang berseru-seru minta tolong, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Dengan penglihatan itu, Paulus berkesimpulan bahwa Allah memanggil mereka untuk memberitakan Injil kepada penduduk Makedonia. Mereka berlayar melalui Samotrake dan sampai di Neapolis, kemudian Filipi. Keduanya merespons panggilan Allah, sekalipun tantangannya lebih besar daripada daerah Asia. Mereka menunaikan panggilan Allah itu dengan setia. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mungkin kita seringkali mencoba mencari arah hidup berdasarkan pengalaman sendiri tanpa melibatkan Roh Kudus, sehingga kita berjalan sesuai yang kita inginkan. Kita hendaknya sadar bahwa seberapapun kita berusaha, maka akan ada saatnya kita berhenti dalam kejenuhan dan ketidakmampuan kita. Karena itu melalui perikop hari ini, kita perlu belajar taat pada tuntunannya dan tidak mengeraskan hati meneruskan rencana hidup kita yang tidak mengandalkan kuasa Roh Kudus. Paulus dan Silas telah menunjukkan kepada kita bagaimana mereka menghayati karya Roh Kudus bekerja
dalam pelayanan mereka sehingga mengubah arah perjalanannya. Karena itu, percayakanlah hidup kita kepada Roh Kudus agar kita hidup sesuai petunjuk-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami menyadari, ya Allah, bahwa perjalanan hidup memang tidaklah mudah. Ada banyak hal yang kami jumpai dalam kehidupan ini. Suka ataupun duka, susah ataupun senang, bahkan tantangan pergumulan kehidupan pun juga kerap kali kami jumpai. Karena itu kami mohon, kiranya kami pun terus diberikan kekuatan. Kiranya kami terus mempercayakan hidup ini kepada Roh Kudus, agar dalam semuanya itu kami tetap hidup sesuai dengan petunjuk-petunjuk Tuhan. Mohon jaga lindungilah kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup karunia Tuhan. Kiranya setiap orang tua dan anak-anak akan senantiasa memperoleh kekuatan, sukacita menjalani kehidupan bersama pun dalam pelayanan. Kami mohon anak-anak kami juga terus bertumbuh sehat kuat di dalam Tuhan. Mereka akan menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Diberkatilah anak-anak muda kami dalam perjuangan mereka di masa muda. Diberkatilah setiap usaha pekerjaan yang ditekuni oleh jemaat Tuhan. Dipulihkanlah keadaan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Dikuatkan, dihiburkan, dan ditopanglah yang dalam duka cita ataupun dalam berbagai persoalan-persoalan hidup. Diberkatilah orang tua kami dalam masa tuanya, agar terus mampu menikmati masa tua dalam damai sejahtera Allah. Disempurnakanlah sukacita saudara-saudara kami yang berulang tahun atau apa yang mereka boleh capai dalam kehidupan ini. Dijaga, dilindungilah kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan. Kami mohon ampuni dosa kami Tuhan, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini dengan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.